Sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik, menjaga kesehatan mental juga harus diperhatikan. Saat mental sehat, kita bisa menikmati hidup lebih kreatif, lebih berani mencoba hal baru, dan bahagia menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang terdekat. Secara umum, ciri-ciri orang yang sehat mental menurut WHO yaitu: satu, bisa mengatasi tekanan hidup yang terjadi; dua, dapat bekerja produktif; tiga, menyadari potensi yang dimiliki; empat, berkontribusi positif dalam masyarakat. Selengkapnya, berikut beberapa tanda mental sehat yang sebaiknya ada dalam diri kamu. Ujang Santuy, baca buku santuy nomor 1. Satu, menerima berbagai perasaan. Bisa menerima berbagai perasaan atau emosi adalah salah satu ciri mental sehat. Pasalnya, hidup pada dasarnya tidak selalu berjalan lurus. Kadang ada hari baik dan hari buruk. Kalau kamu mampu menghadapi segala emosi yang muncul dengan bijak, maka kamu tergolong memiliki mental sehat. Kamu terbiasa mampu mengendalikan perasaan, misalnya tidak senang berlebihan maupun sedih berlarut-larut. Nah, Bujang, kalau kalian mengalami hari yang buruk nih, lo ngalami hari buruk, lo biasanya ngapain tuh? Kalau gue sih dengerin musik atau enggak tidur, Tidurin aja ya. atau enggak ngeliat yang lucu-lucu lah di YouTube. Kalau gue disaranin sama dokter gue kalau misalnya mood lagi swing, itu kan ya perasaannya gitu ya, lagi swing itu disaranin apa terapi relaksasi sama menyenangkan diri kita gitu, menyenangkan diri kita. Dalam bentuk apa nih? Apa kita jalan-jalan atau kita menyanyi atau kita pokoknya menyenangkan diri, menghibur diri lah gitu. Tapi kalau misalnya kejadian itu membuat kita bete, kesal ya, karena kesel juga. Karena kesel berlarut-larut itu kurang bagus, nggak bagus. Itu cikal bakal penyakit mental tuh. Iya, cikal bakal mental maksudnya itu. Perasaan kecewa dibiarkan berlarut-larut tanpa ada solusinya, itu cikal bakal penyakit kejiwaan tuh ya. Iya, bisa kejiwaan. Jadi memendam. Iya, nggak baik itu. Harus coba kalian obrolin ke siapa, ke orang yang kalian percaya, misalnya orang tua, bapak, ibu, atau kakak yang dipercaya. Memendam hasrat yang terpendam juga berat juga loh, nggak bisa lagi gitu. Biar ada point of view lain, juga ada pendapat, ada pandangan lain dari orang lain soal hari kamu gitu. Iya. Bertanggung jawab dan mengerti prioritas. Saat kamu merasa senang mengalami hidup sesuai dengan nilai, menjalani hidup sesuai nilai-nilai dan mengetahui prioritas serta tanggung jawab, tandanya kamu memiliki kondisi mental yang sehat. Bisa mengatur tanggung jawab dan prioritas dalam membantu lebih fokus dan tidak kewalahan. Kamu menjadi mampu mengalokasikan waktu dan energi dengan efisien untuk mengerjakan hal yang paling penting terlebih dahulu. Nih, Bujang, lo yang lo prioritaskan dalam hidup ini apa nih? Keluarga dulu, pekerjaan dulu, atau sosial dulu? Kalau gue keluarga. Iya, gue juga keluarga, habis itu pekerjaan, baru habis itu ke sosial. Gitu ya. Kalau menurut gue sih dari keluarga itu membentuk ke sosial. Kenapa lo mendulukan keluarga? Emang sepenting apa keluarga buat lo? Iya, keluarga dulu, dari itu tumbuh support sistemnya ke sosial, nanti sosial baru ke pekerjaan gitu. Kalau menurut gua gitu. Gitu. Kalau Bro Santuy? Kalau gue sih keluarga. Jadi yang tahu tentang diri kita itu yang pertama keluarga. Kalau gua habis itu ke pekerjaan baru ke sosial gitu. Pertemanan ya. Pekerjaan baru ke sosial. Jadi nyaman dulu di keluarga. Kita saling membantu, saling menolong di keluarga. Setelah itu baru cari kerja. Baru berteman dengan banyak orang, gitu ya. Cari banyak teman ya. Iya. Yang nomor 3, merasa memiliki. Tanda mental sehat berikutnya adalah saat kamu merasa berharga dan tidak kehilangan arah atau hampa.
Ketika mental sehat, seseorang akan cenderung memiliki rasa kebersamaan dan spiritual yang kuat, sehingga yakin bahwa dirinya berharga. Nah, Bujang, apa yang Bujang miliki dalam hidup ini yang paling berharga? Paling berharga buat lo apa? Gua yang paling berharga buat gua ya Orang tua. orang tua. Ya, orang tua. Pertama orang tua, kedua teman-teman yang menerima gua apa adanya, sama ya Baru harta. baru harta, ya harta bisa, dan Hmm, sosial lah. ya, Jadi manusia yang sosial, iya, manusia sosial. bersosialisasi ya. Manusia sosial. Kalau Bujang bijak apa yang sama ya? Enggak, hidup sehat dulu. Hidup sehat ya. Ya, hidup sehat penting, kita hidup sehat. Paling penting Pribadi sehat. kita sehat dulu, baru kita ke keluarga, gitu. Keluarga baru kita memikirkan orang lain, gitu. Kalau kita hidup sehat belum sehat, kita memikirkan orang lain, kita belum pulih, kita memikirkan orang lain, jadi beban juga gitu. Kalau gue ya orang kayak Bujang Santuy, gue orang tua yang paling bumi, yang paling berharga. Kenapa? Ya karena mereka udah merawat gue dari kecil gitu. Iya, benar. Ngasih makan, ngasih tempat tinggal, Iya, ngasih barang-barang gitu kan. Iya. Jadi ya saatnya kita balas budi gitu ya ke orang tua sekarang ini gitu ya. Iya. Kalau belum bisa ngasih uang, misalnya ya bantu-bantu kerjaan di rumah. Iya. Ngepel, nyuci piring, Cuci baju, seduh air teh buat bapak, cuci baju, cuci baju gitu. Oke, next kalau ya. ada uang kasih ke Kalau ada orang uang. tua. Kalau ada uang. Nomor 4, belajar dari pengalaman. Mampu menerima ups and downs dalam hidup juga menjadi ciri mental sehat. Ketika mengalami sebuah kejadian, momen tersebut akan dijadikan pelajaran. Nantinya kondisi mental akan lebih siap menghadapinya saat terjadi lagi. Nah, Bujang, pelajaran apa yang didapat nih setelah kalian mengidap skizofrenia? Pasti ada dong. Ya, kalau saya sih berkegiatan satu, dan juga positive thinking juga. Kalau gue pelajarannya, jadi pentingnya kejiwaan atau mental itu penting banget gitu ya. Jadi kalau kita fisik sehat, tapi mentalnya nggak sehat, jiwanya nggak sehat, itu kayak terbuang sia-sia aja, itu nggak berfungsi gitu fisik kita gitu. Iya, benar. Jadi kita mager, nggak bisa ngapa-ngapain. Malah waktu nyokap gue pernah bilang, kamu tuh lebih dari bayi, tau nggak? Iya, Nggak bisa ngapa-ngapain tanpa orang lain gitu. Bayi tua. Hmm. Gue juga dikatain gitu Kayak sama kakak jaib. gue. Sama kakak gue juga dikasih tahu gitu, bayi tua. Sakit hati dong loh. Agak lah. Sakit hati dong. Awalnya gue sakit hati, tapi sekarang udah enggak. Jadi gue dulu tuh ya sama nyokap, aduh, slack mulu gue sama nyokap. Karena di rumah kan gue tinggal sama bokap nyokap ya. Yang paling sering ketemu kan sama nyokap gitu ya. Gue, aduh, pokoknya dulu gue benci gitu sama nyokap, tapi alhamdulillah sekarang gue udah menyayangi. Gue bisa mungkin gak mau ngasih kabar buruk apapun ke nyokap. Gue kasih kabar yang baik-baik aja gitu kan. Nah kalau Bujang Santuy, pelajaran apa? Kurang lebih sama kayak Bujang ini. Cuman gue nambahin lagi sih, jangan terlalu tinggi berekspektasi. Iya betul. Terus jangan ngebanding-bandingin diri kita sama orang lain. Betul. Terus ya melakukan aktivitas kerjaan dengan sepenuh hati, dan juga lebih sabar lah, dan ikhlas. Itu pelajarannya. Iya. Pelajaran berharga nih skizo ya. Iya. Karena ini kan kata Pak Bagus Utomo, skizofrenia itu penyakit kejiwaan terberat. Iya. Gitu loh. Yang penting kita berdamai, kita pada penyakit ya, itu. Kita harus menerima deh. Kita sadari bahwa ini udah ketentuan dari Tuhan kita mengidap penyakit ini. Ya memang mungkin ada yang salah kita kalau skizo yang disebabkan oleh nafsa atau mungkin salah orangnya gitu ya. Kenapa mereka tetap aja skizo juga, tetap harus menerima gitu. Menerima juga. Oke, langsung lanjut ya. Menerima, hubungan sosial terjalin baik. Orang-orang yang sehat mental biasanya dapat dicirikan dari kehidupan sosial yang erat. Ketika mental sehat, kamu akan mampu menghargai diri sendiri. Efek positifnya, kamu juga akan menghargai cinta, waktu, dan usaha dari orang-orang terdekat. Ini bisa membangun ikatan yang lebih kuat dengan teman, anggota keluarga, dan rekan kerja.
Bujang mengalami kesulitan nggak dalam menjalin pertemanan? Sulit nggak lo nyari teman baru atau berteman itu sulit nggak? Jadi kalau gue sih tipsnya nyari kesamaan hobi aja dulu, coba deh. Iya, Tanya hobi lo apa? Iya. Mobil, otomotif. Oh, gue juga suka nih. Nanya-nanya, ngobrol, nyambung. Gitu. Tapi kalau bicara Biar luas gimana, Bujang? Kalau gue sih, kalau menurut gue sih, Ya kita saling komunikasi aja. Dilatih kali ya? Iya, dilatih. Terus ya menerima kekurangan dan kelebihannya. Gitu. Dan ya dulu gue kan mencari teman mana aja kan. Cuman karena melakukan pertemanannya nggak positif gitu, atau misalnya minum-minum, judi, apa-apa gitu, akhirnya gue membatasi gitu. Jadi lebih ke hal-hal yang positif. Yang negatif yang dulu gue pernah ngalamin, sekarang gue udah tinggalin lah. Terus gue nyari yang jangan yang negatif gitu, cari temen yang positif gitu. Cuman ya sebenarnya menghargai juga kayak gitu aja kalau gue sih. Oke, Bujang, selesai hari ini. Semoga Bujang bijak cepat sembuh. Amin. Dan semoga kalian hidupnya menyenangkan ya para Bujang ya. Amin. Kalau ada kritik saran jangan lupa ditulis di kolom komen atau mau DM private message juga boleh di Instagram atau di YouTube atau di TikTok atau di Facebook. Kalau ngirim surat boleh nggak? Boleh tuh keren, masih ada post hari ini kan. Oke Bujang, selesai. Saatnya kita mengucapkan jargon kita 1, 2, 3. Salam sehat jiwa.